Hai everyone, saya Anita dan di kesempatan kali ini saya mau berbagi tentang perjalanan saya menjadi seorang metaphysician, perjalanan spiritual saya dan perjalanan saya menjadi seorang psychic mungkin, meskipun kata-kata itu agak kurang ramah di telinga ya, tapi it's the reality. Dan di sini saya akan membagi 3 fase hidup saya yang sangat membuat titik balik. Yang pertama adalah my childhood, kemudian my internship in my college, dan yang terakhir adalah my motherhood. My childhood itu sangat bahagia sekali. Ibu saya dan bapak saya mencukupi segala keperluan saya. Mereka alhamdulillah sudah ada di kondisi ekonomi yang mapan pada saat saya lahir, dan saya lebih ke malah dimanjakan dengan berbagai fasilitas, dengan proteksi yang lebih. Dan yang paling menonjol itu dulu saya sudah sangat artistik dan sangat right brain minded sekali. Jadi aku bisa yang memakai anting, memakai make up ibu saya, kemudian berdandan di depan kaca, terus beraksi, nyanyi segala macam, tampil nari. Itu kreativitas sudah sangat menonjol. Saya suka banget hadir di depan umum, baik itu saya mengkoreografi sebuah tarian atau saya mengkoordinasi satu grup tari. Itu saya sudah melakukannya di usia uh, 5 atau 5 6 7 lah ya, saya agak lupa. Jadi sangat right brain dan sering melamun karena bener-bener suka zone out yang nggak fokus kemana-mana. Dan akhirnya tapi dapat satu ide. Abis dari balik dari zone out itu pasti datang dapat satu ide. Yang jeleknya adalah saya sering dijewer sama guru saya karena kalau udah pelajaran matematika atau pelajaran yang sangat left brain, saya bener-bener bisa I don't care. Bisa bener-bener I don't care, gak ngerjain PR atau lupa, dan bener-bener truth being me. Jadi seorang anak yang ya udah kalau ada yang nggak dia suka ya dia nggak akan inget bahwa ada PR matematika, atau dia kalau nggak suka ya dia nggak akan mau melanjutin. Jadi tantangannya adalah saya selalu kayak pernah sama satu guru, ih kamu kan padahal adiknya si ini ya, dia tuh matematikanya bagus banget loh, kenapa kamu kayak gini ya gitu. Karena aku sudah being myself since I was really a kid maybe. Dan di situ alhamdulillah nyokap sangat memfasilitasi siapa diri saya. Jadi ya kalau suka nari aku disuruh nari, disuruh tampil dan sebagainya. And then I've always been a right brain person. Kemudian my internship di kuliah, aku adalah ya tadi karena aku sangat overprotected, aku memang secara sosial agak terisolate. Akhirnya jadi belajar mulu mungkin ya. Jadi belajar mulu. Aku berpendapat bahwa kesuksesanku tuh semata-mata hanya prestasi gitu, karena aku tumbuh menjadi anak yang ternyata I don't have the look, I don't have the beauty, I don't have something that I can offer physically, tapi aku punya sesuatu that I can offer intelligently gitu. Di internship itu meskipun aku kayak meniti tangga yang lancar aja ya gitu, SD, SMP, SMA, kuliah, internship. Akhirnya di internship aku kayak lost. Aku kayak gak punya pegangan hidup. Aku kayak bener-bener yang kayak kehilangan minat ya. Teman-teman gue grup EF ya, grup EF mulai dari absen berapa tuh? Firdaus sampai absen siapa tuh? Siapa ya? Irma. Kayaknya kalian mungkin tahu kalau aku adalah temen tim kerja yang sangat lame. Karena setiap kita mau, misalnya di satu klinik PH, kita mau bikin satu proyek atau satu program dan rapat, gua yang paling gak ngerti tuh apa kita mau ngapain, besok kita kemana. Gua hanya fokus di, oh hari ini kita makan apa, oh hari ini kita ke GM makan siangnya, oh asik, oh my god. Dan gua hanya
teleponan dengan cowok gue atau SMS segala macam. Aduh, maaf banget tapi teman-temanku FKG UI 2000 grup EF yang menerima derita karena segrup apa gue di situ benar-benar adalah sebenarnya adalah oh I just really wanna cry, adalah momen hidup yang paling krusial karena aku udah kayak nggak punya pegangan loh, udah nggak punya pegangan karena kayak aku dikasih tahu bahwa it's just not your path. It's just not your way of life, this is just not your journey. Tapi akhirnya ya dengan sangat terpaksa ya, akhirnya kan gue juga nggak parah-parah amat ya, gue nggak sampai yang madol sampai sekian bulan, tapi intinya aku ada di hal yang udah aku mau give up gitu loh. Tapi akhirnya survive, lulus, dan di internship itu karena aku sudah kayak lost contact dengan my true self, itu aku mulai yang kayak bukannya kuliah tapi ke Gramedia sama si Nisa sama si Deva, siapa aja temen gue ya, Wida gitu, ke Gramedia, dan aku selalu lari di aisle-aisle yang self help, self improvement, aisle lebih ke bisnis, finansial atau motivasi psikologi kayak gitu-gitu, dan aku beli dan aku baca, dan di situ mulai dapat kontak lagi dengan spirituality atau inner wisdom segala macam tuh aku dapat. Jadi aku sangat berterima kasih sekali sih dengan background pendidikanku dan segala prosesnya, karena itu yang menuntun aku untuk jadi seperti sekarang gitu. Deritanya mungkin ada di teman-teman gue aja ya, karena gue tuh mungkin setiap ke klinik atau setiap mau ada janji pasien atau setiap mau ada apa, gue selalu yang I'm not here, my body is here but my soul is like I don't know where. Gitu ceritanya. Jadi my internship itu bener-bener adalah derita yang sangat bikin aku akhirnya berkontak dengan spirituality, dengan ajaran-ajaran yang luar biasa hebat, yang akhirnya menuntun aku untuk lebih fokus ke tujuan hidupku sebenarnya. Meskipun saya lulus dan akhirnya saya praktek meskipun hanya beberapa bulan saja, tapi at least thank you so much, because of you I have been thriving like this today. Dan yang terakhir adalah my motherhood. Jadi pada saat menikah aku sama sekali bukan orang yang bijak ya, aku masih yang shallow banget, aku masih yang clueless, jadi kayak masih unconscious, masih living in a dream. Living in a dream tuh maksudnya kalau kata Don Miguel Ruiz, living in a dream state. Jadi kayak kita kayak robot gitu loh. Oh abis lulus ketemu jodoh yang cocok, oh merit, rapat keluarga, bikin panitia segala macem, kayak robot jalannya tuh kayak jalanin hidup tuh in a dream state, bukan as a conscious being. Aku masih orang yang sangat-sangat belum sadar. Akhirnya aku menikah dan memang sudah digariskan ya, aku menikah, hamil, dan aku ada di luar Jawa, harus ikut suamiku, dan ada di sebuah remote area yang aku nggak kenal siapa-siapa, sangat tempat yang bukan zona nyamanku, sangat bikin aku takut ya. Aku tuh takut banget ketemu orang karena I'm kind of a weird person, I'm kind of that introvert like freak, and I don't think that anybody could get along with me a lot. So I'm just spending all the time again kayak di in a cave gitu, datang acara ibu-ibu cuma yang perkenalkan saya ini tinggal di sini ya, and then I'm back, then I was like being me again. Terus ketemu lagi, so I'm putting a mask, dan belum ketemu jalurnya atau belum ketemu soulmate-nya segala macam. Tapi aku mulai doing my own research about spirituality, ketemu hypnobirthing pada saat aku hamil, dan akhirnya lumayan dapat impact spiritual yang besar pada saat aku melahirkan dan menjalani rutinitas sebagai ibu ya. Di situ aku mulai banyak dapat petunjuk, banyak dapat pengarahan, dan aku mengalami transformasi dari yang tadinya sangat dogmatis ya, yang baby soul, menjalani agamaku dengan sangat-sangat baby soul gitu ya, sangat-sangat in a strict rule, like
you are all a sinner but us, or like you are all a sinner but me. Look at me, you don't close or you don't cover your body enough, or like you don't do what I do, then you're a sinner, you're going to hell, and I'm doing the right thing. Ada di transisi fase yang itu pernah banget, dan akhirnya pelan-pelan mulai disadarkan bahwa it's not the way you live sih. Terus akhirnya aku nggak pernah merencanakan begitu banyak. Aku tiba-tiba langsung kayak it's me. I think di pre-birth intentionku aku sudah menentukan bahwa di usia 26 tahun aku melahirkan Baim. Kemudian di usia 27, I guess, aku hamil lagi pada saat Baim 1,5 tahun, I guess, 1 tahun 3 bulan. Kemudian di usia 28 aku melahirkan Yusuf. Kemudian di usia 29 aku dapat beasiswa mengikuti pelatihan dula. Dan di usia 30 aku ke Amerika. Dan di usia 32, like I'm a total different person, like really new me. Jadi mulai mendapatkan what do you call it, kayak telat indigo gitu loh, kayak mulai menjadi anak indigo tapi telat pas sudah gede kayak gitu. Jadi mulai mendapatkan episode petunjuk atau clairvoyant, clairaudient, clairsentient itu pada saat Yusuf udah lahir. Jadi Yusuf itu pas aku meditasikan, dia adalah spirit guide aku, salah satu spirit guide aku yang memutuskan untuk menjadi anakku, dan di situ dia banyak sekali akan mengetrack banyak hal ke aku. Kemudian kalau ditanya tantangan terbesarnya tuh apa, udah pasti untuk came out ke suami sendiri, karena di sini rumah tangga menjadi taruhannya. Dengan aku jujur dengan posisi aku yang sekarang ini, pasti banyak sekali konflik yang akan terjadi. Namun aku yakin bahwa aku nggak bisa hidup dalam kepalsuan, karena well, obviously our house is not normal anymore. I mean, our surrounding is not normal anymore. Fenomena-fenomena tertentu kadang kejadian di rumah dan dia ngelihat sendiri. For him, I'm sorry. Jadi aku come out tahun lalu, dan itu awalnya sih aku nggak come out jelas-jelasan bilang aku kayak gini, aku ngalamin kayak gini, enggak. Tapi pertama tersirat dulu, kayak mungkin lebih ke argumen kalau kita lagi ngomongin sesuatu hal. Kayak aku bilang yang, you know what, maaf ya kalau ada yang tersinggung, tapi aku tuh pernah bilang kayak nggak hanya muslim yang masuk surga. Aku pernah bilang gitu, nggak hanya maaf ya, nggak hanya umat muslim yang masuk surga. Dan kita berantem hebat habis itu, oh jadi kamu udah percaya kayak gitu sekarang? Dan kita yang nggak ngomong sampai 3 hari kayak gitu. Dan perlahan-lahan aku mulai kayak mencetuskan, menyolotkan sesuatu kayak new age thing di rumah ini, dan dia mulai kayak yang sebenarnya tersinggung ya, karena siapa sih yang suka kalau segala dogma-dogma yang sudah dia dapat selama ini di hidupnya aku sentil gitu, pasti nggak ada yang suka kan. Dan akhirnya kita sering banget berantem, tapi aku menanggung segala resiko itu karena aku dengan utuh menyerahkan diriku sendiri di tangan Allah, bahwa ya Allah, ini aku jujur apa adanya, aku menyerahkan diriku seutuhnya, terserah kamu mau ngapain, dan aku akan seperti aku apa adanya, dan aku tidak akan hidup dalam kepalsuan. Jadi akhirnya mulai tahun lalu saat aku memutuskan untuk bertemu seorang terapis yang sekaligus pengen ngebuktiin, aku udah pengen ngebuktiin bahwa segala clairvoyant, clairaudient, clairsentient, claircognizant yang aku terima ini ilusi, halusinasi, kayak delusion atau
apakah aku masih sehat gitu, beneran aku sih sehat nggak sih kalau nerima-nerima petunjuk kayak sorry, kayak mimpi atau kayak feeling yang kuat atau kayak peringatan atau kayak petunjuk. Am I crazy? Aku kayak yang kayak gitu. Aku pengen mendapat satu validasi bahwa aku tuh masih sehat secara mental. Dan akhirnya dia bilang, alhamdulillah, gua, alhamdulillah teman-teman, aku sehat. Dan terapisku sangat membantu sekali buat aku menjalani perubahan hidup ini. Dan akhirnya aku bisa kayak pelan-pelan berkomunikasi dengan suami dengan lebih baik. Dan akhirnya dia ngerti karena memang juga ya karena memang dia ngalamin sendiri. Kalau misalnya kita pernah makan bareng sama temennya, aku dikenalin sama temennya dan kita ngobrol banyak, dan temennya cerita macam-macam tentang anjingnya segala macam, dan aku tiba-tiba suka nyeletuk, oh anjing lo warnanya beige ya, anjing lo kecil warnanya beige ya, yang dia yang lo lihat di foto mana anjing gue warna beige, atau lo tahu dari mana anjing gue beige, terus dia nunjukin foto anjingnya dan foto anjing itu beige, terus yang dia langsung bengong kayak kok lo tahu. Dan ya aku ceritain bahwa enggak, gue bukan ngelihat masa depan, tapi gue tuh kalau mendengerin orang dengan baik dan sangat menghayati, dan orang itu sangat bener-bener punya feeling yang kuat ke cerita dia, di pala gue tuh jadinya visual banget. Dan pada saat lo cerita lo ninggalin anjing lo di daycare, oh my god, there's something called a dog daycare here, can you believe that? It's so silly. Dan pada saat lo cerita lo ninggalin anjing lo di daycare dan lo sedih banget, gue ngelihat lo ada di balik kaca ngelihat seekor anjing beige, dan dia yang dan suamiku yang dan akhirnya ya, she knows everything. Akhirnya suamiku bilang yang look, she knows everything. Dan akhirnya alhamdulillah proses come out-nya berjalan lancar, dan kita saling akhirnya bisa komunikasi gitu, bahwa ketakutan suamiku akhirnya kejawab yang, Bo, jadi lo gak akan convert kan, atau kamu gak akan yang pergi ke barat mencari kitab suci bersama Tipat Kai dan Sun Gokong kan? And we laugh about it. That's what lovely of being this journey. Akhirnya aku bisa sama suamiku lebih yang ketawa bareng, dan oh my god, enggak, Islam itu sudah menjadi agama terbaikku, dan Allah memberikan satu alasan yang tepat untuk aku lahir sebagai di keluarga muslim, agar aku bisa menjadi agen yang baik, agen minyak kali, menjadi agent of change, agen perdamaian maksudku, yang baik. Dan nggak ada agama yang paling sempurna untuk mengantarkan kita ke menyatu kembali padanya. Yang ada adalah quote yang sangat terkenal, itu adalah the raft is not the shore. Kita punya banyak raft, tapi nggak ada raft yang bener-bener yang semua orang harus gitu, nggak. That's why aku sangat non-denominational right now, tapi I adore my teachings. Filosofi Islam itu paling indah, maaf ya, tapi kayak hak-hak wanita itu sangat dihargai banget. Jadi segala yang ngaco di dunia ini kayak arranged marriage atau slavery, women slavery, it's not Islam, it's a culture and tradition of the local country. Tapi secara filosofinya buatku Islam itu bener-bener yang speechless. Kita boleh cerai, kita boleh minta cerai, kita boleh milih suami, kita boleh minta harta, minta nafkah, kita boleh meminta pertanggungjawaban segala sesuatu, kita dapat segala macam. Oh my god, it's awesome. So no way I can convert whatsoever, never. There's no way I could convert from what to what. Jadi dia yang sempat terbingung bahwa kok di rumah sekarang ada macam-macam, kayak kamu patung Buddha ada, kamu Archangel Raphael ada figurinnya, kemudian kamu baca Lost Gospel, kamu and then that's the complicatedness of being a psychic. I'm connected with all the knowledge, not only the Abrahamic religion, but also the mythos, the god and goddesses, and all the sacred teachings in the world, even when maybe like before even the oldest scriptures coming. Dan
Ya dia mulai menerima, intinya yang segala keanehan ini mulai diterima dengan baik, dan dia mulai maklum bahwa aku sering migrain, aku nggak suka traveling karena aku pick up energi orang. Aku uh, di keramaian aku suka jadi migrain, jadi headache. Meskipun sudah pakai oil apapun, tetap aku pick up energi orang, karena di mana ada kesedihan di situ aku ambil, di mana ada desperate atau rasa putus asa di situ aku ambil. Jadi akhirnya dia maklum kenapa aku tuh nggak begitu suka banget traveling, karena I pick up people's energy and that sucks sometimes. Kemudian ada lagi yang nanya, jadi kayak gitu ya perjalanannya tuh, I'm ready for anything coming to me. Oke, jadi sangat seru dan suami sudah meridoi, dan aku sangat bersyukur sekali dia membiarkanku mempelajari apapun yang aku mau, melakukan apapun yang aku mau. Dia nggak pernah maksa untuk aku nggak ngapa-ngapain atau memaksa aku untuk melakukan hal tertentu. Dia hanya minta bahwa jadilah kamu yang seperti kamu mau. Aku cuma nuntut bahwa kamu tetap bisa bikin anak-anak jadi orang baik. I love you so much. Dia hanya mau anak-anak jadi orang yang baik hati dan sopan, ya, baik hati dan sopan. Ya kita pernah nangis-nangisan berdua gitu dah, sampai yang oh my god, we even glued even more together dengan aku bisa come out, dan subhanallah banget. Untuk keluarga besar ya belum aku come out banget lah, karena aku juga di sini kan, nggak ada gunanya juga aku come out kalau aku nggak berinteraksi dengan mereka. Cuma mungkin tahun depan pas aku pulang, mungkin aku akan pelan-pelan come out ke keluarga mertuaku dan ke keluarga besarku sendiri. Kemudian ke teman-teman dan ke sosial media udah sering lah ya, udah pada tahu, karena aku benar-benar ya udah jeplak aja. Kalau aku lagi dapat wangsit apa aku tulis di Twitter, kalau aku dapat wangsit apa aku tulis di pad. Terus pertanyaan terakhir, aku akan menutup video ini dengan salah satu yang banyak ditanyain ya. Taunya itu manifestation atau taunya itu miracle work? Taunya kita sudah ada di dunia manifesting atau miracle working, atau be in tune with the divine atau be in tune with oneness, itu apa Mbak Hanita? Karena kan bahasanya tuh sangat rancu ya, spirituality ini bahasanya tuh sangat tinggi banget dan kadang susah untuk dijabarkan. Inti dari manifesting atau seni bermanifestasi secara mistik atau secara law of attraction itu adalah kita tahu apa yang kita mau, we know what to do. Jadi contoh kecil, pada saat aku pengen banget ya, kita lagi obsesi dengan beauty product dan beauty vlog dan beauty blog di belakangan ini. Aku sama teman-teman gengku tuh aku lagi seneng banget sama beauty product, dan kebetulan aku lagi pengen banget beli 2 warna shade lipstick di Lime Crime. Tapi aku punya satu hal yang no, you don't buy it right now. Dan aku nggak beli. Aku dulu pengen banget beli cashmere sama sweet berry, tapi nggak jadi. Dan ada satu hal yang pengen bener-bener jangan gitu. Dan aku nggak beli. Akhirnya sabar. Ya entarlah nunggu ada yang ngirim ke PayPal gue belinya pakai PayPal aja. Aku nggak mau beli pakai kartu kredit, aku nggak mau beli pakai kartu debit. Dan sebulan kemudian itu Lime Crime dijebol besar-besaran sama hacker, dan semua orang yang belanja di situ pakai kartu kredit kehilangan duit sampai ribuan dolar. Dan gue yang oh my god, lega banget. Dan kayak yang gila, ada yang kehilangan $2.500, ada kehilangan $3.000. Jadi aku kayak merasa makasih ya udah diingetin, nggak tahu ngomong sama siapa, pokoknya gue bilang makasih aja, makasih ya waktu itu udah diingetin, suruh bilang jangan gitu. Kita lebih terproteksi. Sebenarnya kita tuh selalu diproteksi sih sebenarnya, cuma kadang ada yang denger, ada yang enggak, ada yang ngerasa, ada yang enggak. Setiap hari di sekeliling kita tuh ada yang teriak-teriak di sini yang
pergi nggak lo, pergi nggak lo, ayo bilang sekarang, bilang sekarang. Tapi kadang orang itu yang malu, gue nggak berani, gue nervous ya, gue keringetan gitu. Atau jangan lewat sini, jangan lewat sini, banjir di situ aja. Tapi orangnya tuh karena dia terlalu butek, terlalu stres, terlalu sangat desperate, tapi akhirnya dia tetap lewat situ, dan akhirnya ya something bad happen, or he will have a worse day karena dia telat 2 jam atau segala macam sebagainya. Sebenarnya nih kita di sini satu rombongan nih, belakang nih banyak, mau dari kakek, cicit, canggah segala macam tuh kita it's so beautiful. Itu nih banyak satu orang ini, tapi kadang-kadang kita merasa tetap lonely sendirian. We never been alone, we never be lonely. Banyak sekali kita menerima masukan advice dari makhluk-makhluk yang super luar biasa bijaksana dari Allah juga. Mereka adalah perpanjangan tangan dari Allah. Mereka masih bagian dari the divine, dari the oneness, yang kayak gitu-gitu, yang belanja nggak jadi, akhirnya besok websitenya di crash, di hack. Dan makanya satu pelajaran juga dari Lime Crime, ngasih nama jangan yang aneh-aneh ya, Bo. Lo kalau ngasih nama, jadi nama bener adalah doa, nama adalah satu afirmasi. Lime Crime, ya jelas lo akan mengalami sebuah kejahatan kriminal suatu saat ya, internet crime. Karena itu doa, makanya bagus lo ganti nama bubur merah, bubur putih deh, Lime Crime. OOT ya. Tapi gitu, jadi kita bisa merasa oneness, bisa merasa one with the divine. Yang sangat indah adalah kayak we know what to do, we know where to go, we know everything, we just know it. I don't know, but it's just my gut. You have the gut, itu salah satu tanda-tandanya. Dan semua orang itu kuat, semua orang itu bisa. Cuma kebetulan aku belakangan ini makin intens aja ya, makin intens, dan insya Allah bisa membawa banyak kebaikan buat semuanya. Banyak sekali yang mau saya bagi, dan saya tahu apa yang saya sampaikan ini akan sangat terdengar ofensif buat mereka yang masih belum mendapatkan belum mendapatkan kontak, atau belum smooth aja, atau belum pernah berkontak dengan hal-hal seperti ini. Dan I don't care, I really honor you, saya menghormati siapapun. At least kalau ada yang mau menyampaikan feedback atau komentar, you know where to contact me. Saya sangat happy sekali kalau ada yang bisa saya bantu, berbagi insight, saya bantu dengan masalahnya. And I love you all. Terima kasih sudah mendampingi saya, berjalan bersama-sama saya di journey ini. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Assalamualaikum.